ngomong. Reka ulang dong reaksinya gimana kayak Hoilun gitu ya. Set dapat umpan. Jatuh. Aduh. Welcome back to podcast The United Wave bersama gua Kotega dan hari ini gua kedatangan tamu dari Manchester. Mancunian Delano. Mario M-nya menyala. Gimana Del? Kabar baik? Sehat dong Kotega. Basa-basi sekali kita Basa-basi ini. ya, Luar biasa. Ketemu tiap Saban nobar juga ketemu ya. Jadi gimana Del? Gua mau denger nih cerita lu tentang ke Old Trafford yang udah hat-trick nih. Dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan. Dan ya kasih tahu gua, ceritain ke kita semua nih. Apa aja sih yang dibutuhin buat apa aja perlu dibutuhin dan disiapin untuk ke Old Trafford. Oke, sebenarnya yang paling penting adalah first thing first itu adalah siapin visa. Sama plus sebenarnya kalau misalnya lo yang nonton juga mau ke Inggris, itu salah satunya adalah visa itu paspor itu jangan kosong kok. Jangan kosong dalam artian tuh lo udah pernah ke beberapa negara, keluar negeri lah, udah kepake misalnya ke Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, maksudnya ya mungkin yang ASEAN dulu gitu. Itu dilihat juga. Udah gua waktu itu masih ditolak. Nah ditolak, karena kan waktu itu kan Bapak sama salah satu sponsor MU kan. Kamu lihat 1000? Iya, kamu lihat 1000 kan. Iya. Maksudnya. Duh, masih aja. Ya, cuma kan ya berarti tapi gitu. Jadinya kalau memang mau visa UK, bener-bener tuh semua checklist dokumen tuh harus dilihat dulu kok. Maksudnya lu siapin, apalagi harus ditranslate bahasa Inggris. Karena kalau misal itu juga nggak ditranslate bahasa Inggris mental. Ya. Karena kalau misal lu nih mau ke kita harus bayar jasa kan, yang translate sworn itu kan. Iya, translate yang resminya juga ada. Ya. Kalau misalnya itu juga tidak tidak memenuhi kriteria, itu bakal bisa mental. Nah, kalau visa UK itu tipenya sekali mental tuh bukan kita mental nih misalnya ini ada yang kurang nih Tega. Itu bukan direvisi kok, cuman langsung gagal. Jadi kita harus bayar lagi. Iya. Itu sebenarnya yang jadi trikinya kalau mau ke Inggris visa berarti UK. Apa kurangnya aku waktu itu ya? Coba tuh lagunya siapa? Apa kurangnya aku di dalam visaku gitu kan. Hingga kau curangi. Oke, biasa di nyanyi sekolah minggu ya. Oke. Iya oke. Terus ya udah. Berarti visa tuh. Visa Berarti kan ya pas kita apply sono kan dikasih tahu ya untuk penuhin ini kita ikutin sama berarti yang utama kita kasih rekening kita yang aktif. Okay. Habis itu juga surat rekomendasi dari kantor. Surat pengantar juga dari bank. Ini kayak jasa travel nih ya. Bikin kali kita. Enggak apa-apa. Bikin yuk. The United Wave Travel Tour. Wih, apa juga. Amantar ditemani oleh Kotega. Juragan dari Jakarta Barat. Nah, ditemani oleh Mancunian Delano. Nah, tapi tuh gue sebel tuh. Kenapa? Di Indonesia, netizen itu suka kadang-kadang misalnya namanya Aldi Mancunian. Itu gue ngerasa najis sih itu, najis. Itu gue menurut gue. Karena Mancunian itu kan orang kelahiran sono. Born and bred from Manchester. Iya, seperti Rashford. The MBE. NBA. Si itu ya. Si pis itu. Ya, Ntar gue juga ada cerita soal Rashford. Nah, apa namanya? Mancunian itu kayak misalnya kalau di Jakarta tuh orang yang lahir dan memang keturunan orang Betawi. Nah itu Manchester tuh. Mancunian, Benyamin Sueb gitu. Betul. Itu Mancunian tuh. Tapi kalau misal orang Indonesia yang kagak ada keturunan sama sekali, terus tiba-tiba ngomong, wih gue Mancunian. Tapi ada satu orang Indonesia. Satu orang Indonesia yang memang Mancunian. Kotega. Kok bisa? Namanya Joseph Ferguson Simatupang. Dia itu adalah pemain FC United of Manchester. Ini beneran nih? Beneran. Wah, jadi kalau misalnya nanti ntar tolong Ios tolong cari masukin supers gitu ya. Masukin supers. Di sini ya. Nih lihat nih ya. Joseph Ferguson Simatupang. Dia itu salah satu bisa dibilang wonderkid Indonesia. Tapi sekarang dia main di FC United of Manchester. Dia lahir di Jakarta Selatan kali dekat Lebak Bulus itu. Mungkin ya. Tapi dia emang ada blasteran Bataknya. Bukan blasteran Inggris tapi blasteran Bataknya. Jadi sekarang umur berapa? Umurnya sekitar 18 atau 20 gitu lupa. Berarti bisa dinaturalisasi dong. Bisa. Tapi nggak bukan naturalisasi kok, keturunan dia. Keturunan, betul. Pemain Indonesia yang naturalisasi itu hanya Mark Klok. Yang lainnya keturunan. Benar. Lainnya keturunan. Jadi jangan sampai tuh kalau misalnya ada pengamat-pengamat lokal yang bilang, "Wih, banyak naturalisasi nih timnas." Enggak juga. Kan keturunan. Bocah-bocah yang memang dapat hidup yang lebih
ya kesempatan main di Eropa, main di luar negeri ya namanya keturunan. Nah, kalau misalnya si Joseph Ferguson Simatupang ini, dia itu memang bapaknya orang Manchester, ibunya orang Medan. Nah, makanya Joseph Ferguson Simatupang. Dia main sekarang di FCUM. Jadi teman-teman kalau juga udah tahu juga sebenarnya FC United of Manchester itu adalah semacam klub yang didirikan sekitar tahun 2005 oleh beberapa abang-abangan yang di Manchester. Ya di Glazer itu Glazer, kan. akhirnya bikin FCUM. Betul. Singkatnya seperti itu ya. Ntar kita bikin sesi terpisah soal FCUM. Habis itu, nah si Joey Ferguson Simatupang ini dia main di bek kanan. Dan dia emang lahir di Manchester. Dia sempat mainin di squad akademinya Blackburn Rovers. Habis itu sekarang di FCUM ini. FCUM ini sekarang kalau kita bisa bilang di liganya tuh kasta berapa? Kasta ke-7 kalau nggak salah. Betul. Itu di bawah Wrexham dia. Semi profesional lah. Terus juga ya kemarin sempat mau ketemu sama dia, cuman emang waktunya nggak nemu. Aduh. Joseph Ferguson Simatupang. Ya? Dia itu adalah the real Mancunian from Indonesia. Berarti lo harus keempat kali ke sono nih. Amin yuk. Iya. Final FA Cup yuk. Yuk, amin yuk. Ya, kita amin. Yuk. Aku sih ada 271 T. Tapi kalau misalnya beneran masuk final FA Cup, mau lo berangkat? Mau kalau ada yang bayarin, kenapa enggak? Gue harus nge-play lagi soalnya, visa gue udah habis. Iya nggak apa-apa. Jadi kan kita apply-nya bareng ntar. Iya nggak apa-apa kan rekening kita flow-nya bagus. Oh bagus ya kan? Iyalah. Iya. Flow-nya ada, cashnya nggak ada benar ya. Iya amin gitu. Amin. Iya. Okay, beli jersey terus gue lihat tuh emang ya. Diskonan. Ya. Terus gimana Del? Ya udah habis itu ya saya Ferguson Simatupang itu emang the real Mancunian from Indonesia. Terus juga ya kalau ngomongin soal tadi sampai mana ya kalau ngomongin ya Manchester sendiri memang kalau gua ketiga kali ini memang gua kan ada visa tuh 6 bulan kemarin. Iya. Oktober itu Oktober pertengahan tuh jalan sama video. Terus juga dapatnya 6 bulan. Bulan Guritno itu ya? Iya baru ulang tahun kemarin. Wah. Pas kita nge-take podcast ini kemarin baru ulang tahun. Aries berarti. Zodiaknya sama kayak gua. Oh iya. Lu Aries juga? Aku Pisces. Oh Pisces. Iya. Aku berenang-berenang gitu. Agak soft ya. Berenang-berenang tiba-tiba basah aja. Iya tiba-tiba basah. Gitu. Basahnya emang habis ngapain? Hujanan. Oh hujanan. Kan namanya juga ikan kan. Oh iya benar. Ikan suka emang set gitu kan. Oke, terus Jepang. gimana? Sering di Jepang? Hah? Sering di Jepang kali. Gimana? Iya, terus ya dapat 6 bulan visanya. Terus gue mikir gue pengen punya semacam apa ya? Keinginan gitu. Rekor lah ya. Bukan rekor, malah tapi lebih gini sih kok. Lebih kayak ini MU lagi banget. Betul. Tapi ketika MU lagi blok ini gue pengen ngasih lihat ya gue menjadi seseorang atau jadi fans tuh yang ya udah gue legowo aja gitu. Gue seseorang yang pengen banget dukung tim ini. Karena kalau MU zaman sekarang mungkin kita bisa bilang bukan tim papan atas lagi kok. Enggak, media darling. Media darling ya. Bukan mediocre lagi tapi media darling. Media darling itu. Semua akan makan MU gitu. Iya. Semua enggak MU enggak makan. Iya kan? Itu enggak bakal bisa tinggi engagement di sosial media kalau enggak ada MU-nya, iya kan. Contoh siapa yang suka bahas MU tapi bukan fans MU kok? Siapa kok? Hah? Yang lo tahu? Sebut aja nama. Nanti kita siapa yang konten kreator atau enggak yang pelaku digital yang di Indonesia enggak ngefans MU tapi suka bahas MU. Coba lo sebut namanya. Ntar kita enggak sensor. Semua konten creator itu mah. Tapi yang lo tahu siapa? Coach Justin. Coach Justin dia kan emang pandit, emang kan dia emang pelatih. Jadi kita memaklumi. Cuman kalau orang yang tiba-tiba kayak, tiba-tiba bahas MU nih. Sebelumnya nggak pernah bahas MU siapa kok kira-kira kok? Siapa ya? Ada nggak kok? Duh, gua nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan ya. Coba tolong bantu. Jangan. Maksudnya saya abis ngoper ke bapak nih, jangan bapak umpan balik ke saya. Jangan umpan balik ke saya. Sudahlah, janganlah, biarin aja itu. Nggak apa-apa, jangan. Jangan kita senggol ya. Jangan usah. Tapi tahu dong siapa? Sebut inisial aja inisial. Siapa ya? Oh ya, jangan deh kalau gitu. Kasihan. Dia anaknya baik banget nih kalau tega emang. Ya udah habis itu ya gue pengen ngasih lihat bahwa sebenarnya gue pengen dukung tim ini. Karena kalau kita ngelihat kalau ngefans sama klub bola gitu kok ya. Mungkin lu tahun berapa kok suka MU? 96. Nah, waktu si Beckham. Nah, gue baru doyan MU itu pas semua orang mungkin wave pertama orang berbondong-bondong itu ngefans MU tahun 99 kali ya. Betul, treble. Nah, gue tuh termasuk di wave itu tuh. Terus ya udah. Berarti karena juaranya kan?
Karena Beckhamnya juga sebenarnya. Karena Beckham, sama waktu iya. itu gue ngelihat jersey yang tangan panjang tuh bagus banget. Oh yang iya, ada umur-umuran itu kan. iya. Terus Trademark kan itu. trademark. Habis itu ya juara ya gue gak memungkiri memang itulah turning point gue bocil tuh suka MU gitu. Iya, Terus iya. ya gue ngelihatnya sekarang gini sih, kalau MU itu jadi fans MU itu bukan lagi lo tentang pengen dapat gelar terus tim ini. Benar. Udah lewat tuh masanya. Iya, Kita belum lagi di masa itu setelah 2013. MU tuh jadi fans MU tuh udah jadi kayak gaya hidup sih menurut gue sekarang ya. Gue lebih ke pilihan hidup malah, bukan gaya hidup. Iya, awal kan pilihan, abis itu jadi gaya hidup. Oh iya benar. Iya. Pilihan Kita hidup kan jadi gaya hidup. MU tuh yang milik kita, guys. Mau gitu. gimana lagi, betul. Bukan kita yang milih MU. Bukan, MU yang Kenapa milih emang? kita. Hah? Kenapa MU yang milih kita? Ya nggak tahu karena mungkin kita deket sama setan kali ya, ya kan? Kan kita nggak Lu tahu. mungkin kelakuannya kayak setan ya. Kita semua di Oh sini. iya benar. Iya kan? Biasanya ngapain kelakuan kayak setan? Tiap malam minggu kemana? Ya pulang pagi aku biasa sih anterin teman-teman aku yang jalannya Oh mulai iya, nggak benar. di sekitar SCBD ya? Hah? Di sekitar SCBD. Ya di tempat yang bukan sampai pagi lah Oh pokoknya iya lah benar. gitu. Ya balik soal MU ya. Kalau lo lihat sekarang orang-orang yang suka mungkin Newcastle United Iya. atau enggak. Oh itu lebih legend menurut gua. Legend Dia maksudnya. pasti demennya dari zaman Alan Shearer. Iya, atau enggak lebih tua lagi atau enggak mungkin ya kita bisa paling tahu kalau di sini Iya. Mas Firzi Idris gitu ya. Mas Firzi betul. Newcastle, terus juga kalau kayak Bung Harpa AS Roma. AS Roma. Terus juga kalau misalnya Coach Justin Utrecht. Utrecht, Barcelona, Arsenal. Nah, tapi kalau ditanya Coach Justin kan kayak lu fans yang mana kalau dari tiga itu? Dia pasti jawabnya Utrecht. Utrecht. Kan? Karena dia kan lahir di sana. bukan lahir, dia tumbuh besar di di sono. sana. Nah, itu yang sebenarnya menurut gua ketika kita tumbuh besar suka sama satu tim, itu kalau kata Cantona kan kita nggak bisa ngeganti tim tersebut ya. Maksudnya kalau kita udah Dia ngefans, bisa ganti apa kalau kata Cantona? bisa ganti istri, Ganti istri, ganti pacar. pacar, politik, sama agama. Iya. Lu Yang nggak pas bisa politik diganti kemarin pemilu pilih nomor berapa? Aku ya Ya, gua ngerasa sekarang jadi fans MU itu udah seperti kita menjadi fansnya Blackburn Rovers, ya Leeds benar, United, benar, setuju, Newcastle atau nggak West Ham. Jadi itu tuh kalau nggak salah, gua ada satu orang di sini dia itu fans berat West Ham. Gue lupa namanya siapa. Cuman dia tuh kayak abang-abangan West Ham Tahu gitu. yang Indohammer. Ya Indohammer. Ya gue lupa cuman. Nah, tahu itu anak tuh Indohammer. menurut gua ketika lu udah bisa loyal, lu sudah bisa sepassionate itu sama satu tim, lu udah nggak mikirin menang kalah kok. Betul, betul. Dan itu yang gue ngerasa ngebuat gue ketika gue dukung MU dan gue berangkat sampai 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan, ya gue nggak cari menang ya. Ya iyalah. Gue cari dukungnya gitu. Iya. Menang kalah tuh urusan belakangan. Sampai ada beberapa orang tuh yang ngomong ke gue tuh framing ke gue. Del lu kalau misalnya, Del lu ke Old Trafford ke Inggris, MU kalah terus. Bentar dulu. Gue ke Old Trafford 3 kali. Iya, gue bisa jawab. Ya, Yang pertama kalah Lawan City. lawan City. Yang kedua menang. Itu indah banget, gue tahu tuh. Itu. Kan, Ini sampai lo ngomong-ngomong indah tuh gue merinding. Demi Tuhan gak bohong gue. Kenapa? Karena Indah kan? Højlund itu. Nah, itu waktu Højlund pertama kali cetak gol. Iya, Lawan Liga Aston Inggris. Villa. Udah kalah 2-0, tiba-tiba dia cetak gol 3-2. Gua itu nonton teriak. Habis teriak, Coba gua ngomong. reka ulang dong reaksinya gimana kayak Højlund gitu ya. Set dapat umpan. Jatuh. Aduh. Licin banget. Kayak gitu, tapi kayak gitu. Habis itu langsung Editor kita pakai headphone sampai pecah telinganya. siapa suruh dia Siapa pakai apa? suruh ya, Cuman terus, sumpah itu gua pas nonton itu gua langsung inget Mardel beruntung banget nih bisa menikmati ini beneran Iya, ya. iya. Sumpah. Terus apalagi kemarin lu juga lawan Liverpool. Walaupun seri, tapi gua Mardel lihat golnya Maino yang seindah Iya, itu iya, gitu loh. iya. Dan gue yakin itu gol indah bulan April sih. Bulan April. Buat Dia MU dan akan EPL. bersaing sama Bruno, tapi Betul. gue pilihnya Maino yang cetak Bruno gol. yang mana? Bruno yang Liverpool juga. Oh iya, tapi kan itu tapi kesalahan Maino. backnya Kesalahan Liverpool back, lah, tapi ya. Maino tuh gila. Gila. Gitu. Iya Del, sumpah. Waktu lu datang sono, waktu gua nonton dan gue inget ya, gila Mardel nih beruntung banget gitu. Iya. Mungkin kemarin dia kalah, tapi nih hari pas nonton Højlund golin gitu. Wah Itu gila, dia. Maksud gue perfect jadi sih. kan gue Old Trafford 3 kali, seri sekali, menang sekali, kalah sekali. Iya, semua udah lu rasain lah. Sama yang kalau yang bukan MU-nya, gue ke London, ke Emirates, nonton Iya. Arsenal Sheffield. Gue menyaksikan penyerang favoritnya Coach Justin, Nketiah. Iya. Cetak hat-trick gitu. Waktu Arsenal lawan siapa tuh? Sheffield. Lawan Sheffield. Oh. Jadi gue iya, nggak iya, bilang iya. ke orang, lu
ke Inggris tapi MU-nya kalah. Lah tanpa gua ke Inggris pun MU kalah terus Iya gitu benar. Nah, jadi itu yang ngebuat gua kayak oke, gua 3 kali ke sana tuh bukan lagi gua pengen ngelihat MU menang, tapi pengen ngelihat ya udah gua semendukung itu ke Tapi mereka. gini deh, masalahnya benar gitu. Sama kayak gua misalkan bukan fans MU nih, gua ngeliat lu fans MU. Lu bilang lu fans MU. Ya gua pasti mikirnya, ya iyalah lu pernah ngerasain juara apa segala gitu-gitu. Kita tuh masih ada kayak reasonnya. Tapi once gua ketemu lu nih, lu fans apa? West Ham. Wah gua respect sih. Respect karena berarti lu emang suka ini karena bukan sekedar juaranya. Orang gak ada juaranya kok gitu. Tapi emang karena lu lebih demen bolanya, culture-nya apa segala gitu-gitu ya gitu. Itu tuh menurut gue lebih respect yang kayak Newcastle apa itu gue respect banget. Dan itu yang ngebuat gue ngerasa kayaknya untuk generasi sekarang ya generasinya Gen Z lah gitu ya. Ketika mereka ngefans sama MU mungkin tahun 2015 ke atas gitu ya. Gue ngerasa kayak mungkin mereka tuh ngelihatnya tuh MU-nya keren dalam artian bukan karena hasil ya, brandingannya luar biasa lah. Gitu ya. Meskipun memang tetap bapuk gara-gara Glazers. Cuma gue ngelihatnya ya itu beberapa tahun ke depan kita akan ngelihat juga ya fans MU yang seloyal itu bocah-bocah itu apakah mereka bisa kuat dukung MU. Kan kita juga mesti ngelihat itu tuh. Gue nggak yakin sih. Karena mereka akan lebih banyak sekarang sebenarnya fansnya Manchester City. Enggak, lebih gini. Pemain zaman dulu sama zaman sekarang beda. Ya kan, zaman sekarang gampang lah mereka berpindah-pindah. Ya begitu juga dengan penontonnya. Nggak akan sampai. Kalau misal penonton bisa ganti tim sekarang? Bisa, nggak akan sampai ada yang seloyal itu menurut gua. Atau mungkin kalau dia mungkin dia dukung MU, terus MU lagi busuk kayak ya nggak nonton bola aja gitu. Sedangkan kalau kita kan, ya kita udah tahu akan kalah, kita tetap nonton. Itu dia. Itu bedanya. Kalau gua ngerasa pribadi sekarang adalah banyak sih kok fans kayak gitu banyak. Cuman kalau kita ngomongin real fans gitu ya, maksudnya real fans yang kayak ya memang week in week outnya tuh memang nonton MU tuh emang banyak juga, tapi yang emang ya kalau dengan meminjam istilahnya Coach Justin Cardus tuh yang cuma ngelihat highlight juga banyak gitu. Karena mereka kayak ngapain gue nonton, gue ngantuk 90 menit atau nonton pandit MU. Data lah apa katanya gitu-gitu. Tapi kan. emang lu gak suka sama dengan orang-orang yang pandit data kayak gitu, cuman ngandelin statistik doang? Ya bukan suka gak suka. Lu kenapa mojokan gue sih? Gue nanya. Gue dengerin mereka, gue mengambil yang positif dari mereka. Yang negatifnya kayak gimana? Negatifnya karena gini loh kayak textbook. Enggak. Shot ke gawang 10. Ya kan kita nggak tahu ya kekuatannya tendangan itu gimana, apa bisa diblok atau gimana. Itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Bola geser aja set terus ditangkap kiper udah bisa shot on target kan. Betul. Ketendang aja dianggapnya shot on target. Jadi kan ya satu-satu cara apa? Ya lu nonton. Emang domba. Habis loh banget template-nya bener. Habis lu. Iya, tapi gue setuju. Gue mengamen itu, gue belajar banyak dari Coach Justin gitu kan. Kita ya gimana ya? Kita murid lah bukan murid. Iya. Enggak, itu senior kan kita. Kan lu calon pandit nomor 1. Sekarang masih nomor 2 kan? Iya, ngerintis kan. Oke, terus. Ya intinya gitu. Lukaku jatuh mulu anjir. Jatuh mulu, first start lu emang jelek di MU. Ya lanjut. Tapi di Roma bagus tuh. Enggak juga. Iya di Inter bagus kemarin sama Lautaro. Iya emang. Ya kan? Berarti dia nggak cocok di Inggris. Iya emang. Di tim gede nggak cocok. Ya udah ulang. Apanya gede? Timnya kan, lanjut ya. Iya. Nah terus Del, gue mau nanya nih. Waktu lu pertama kali ke Inggris, kan lu langsung sampai Manchester dong? Enggak, gue ke London dulu. Ke London dulu? Iya. Nah terus lu sempat ke stadion mana? Gue pertama ke Arsenal, Emirates, habis itu Stamford Bridge, udah tuh 2 itu doang. Terus 2 itu ada yang oke? Emirates, Stamford Bridge, menurut gue Stamford Bridge itu mirip-mirip kayak Old Trafford, stadion tua. Stamford Bridge? Stamford Bridge. Oh iya, iya betul, dua-dua tua. Emirates lebih modern. Ya karena kan baru. Iya, tapi yang lebih baru lagi kan Spurs kan. Cuma Spurs kemarin tuh nggak sempet karena kita membagi waktu dengan Mbak Wulan. Jadi Mbak Wulan pengen pergi kemana, terus kita cuman
Ya Emirates sama sama Stamford Bridge. Iya, Sempat iya, gue mau iya, ke iya. yang West Ham kan, cuman itu juga nggak sempat. Nah di London itu 2 itu tuh pertama gue. Mm-mm. Nah pengalaman pertama gue nyampe di Inggris London, terus juga ke Stamford Bridge duluan, ya Stamford Bridge duluan, itu gue merinding kok. Kenapa? Karena meskipun Chelsea bukan tim favorit gue, Betul. tapi for the first time gue memijakan kaki di Inggris, terus juga ke London, terus gue ngeliat Stamford Bridge tuh kayak it's Akhirnya so real gitu nyampe ya. juga ya. Iya maksud gue itu kan yang kita sering nonton cuma di TV doang kan. Iya, dan lu bisa membayangkan, wah Cicari itu waktu itu golnya begini, Cicari itu golnya begini gini gitu kan. ya. Ya benar dong. Yang ngandeng-ngandeng yang tai-taiin. Iya, benar. Chelsea gitu. itu juga yang di Stamford Bridge itu nggak di Emirates Iya, jadi iya. tempat Denzel Lingard Benar, gitu kan. benar, Tapi benar, gue benar. terlepas dari itu gue respect sekali dengan fans-fansnya, terus gue ngelihat kayak wah gue di sini coy gitu. Meskipun gue ngelihatnya buset biru lagi kan ya, aduh kan kayak Stamford Bridge banget gitu. Iya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Terus kayak stadium tour, terus juga ke dressing room, itu gue juga merinding tuh. Gue nelpon temen gue yang Chelsea, Nahan kencing, nahan kencing gue. merinding kan? Salah dong. nahan nangis, Ke Stamford Bridge lu nangis. gue sempet yang kayak nelpon. Fans MU, fans Chelsea sih. Itu dia. Ini buat clickbait nih. Nih. Gue maksudnya temen gue tuh yang karena pas gue nelpon dia langsung kayak Deal gitu kan, kayak dia kayak ada ngembeng gitu matanya. Kan gue jadi ikutan ngembeng juga kan. Iya, karena iya, gue iya. kayak pas Masya Allah. Ini gue udah syuting 2 kali di sini. Ada 2 kali barang jatuh. Ini tadi jatuh sendiri kan? Iya. Enggak ada kan. Ini kita bukan malam Jumat kan? Bukan. Masih. Ini kita bukan nge-take podcast offset duo kan, tiba-tiba ada orang jatuh kan. Gila, serem banget. Gila, ya Opa, ntar kita ngobrolin Opa Ferguson ya nanti ya. Oke. Iya. Kayaknya gue gak boleh ngebahas tim lain di sini ya. Setannya marah beneran. Marah aja, Alex. Aduh. Alex itu marah ya. Terus. Ya gue ngembang gitu ya. Gue senang gitu. Maksudnya ya Stamford Bridge. Terus gue muterin beberapa sudut-sudut stadionnya. Oke lah gitu. Terus ke Emirates gue juga ngelihatnya. Wah anjing ini tuh. Kandangnya klub terbaik di London katanya. Emang iya? Katanya. Tapi belum Liga pernah. Championnya berapa? Coba dicari di Wikipedia ada nggak tuh? Nggak ada sih. Diedit paling ya. Bisa kan Wikipedia diedit ya. Iya. Ya udah maksudnya ya abis itu long story short ke Emirates juga gue stadium tour. Terus gue ngerasa di Emirates itu kental sekali suasana supporternya. Karena kalau gue sedikit langsung loncat pas match day, kan gue tuh stadium tour H-1 sebelum match day Arsenal Sheffield ya. Itu gue ngerasain banget atmosfer supporter gemuruhnya. Wah denger tuh gemuruh. Halo? Gak ada. Udah sepi sekarang gemuruhnya. Ayo dong cepet gue mau denger maknanya nih. Maknanya apa? Iya maknanya dari cerita lu tadi apa? Pas yang di ya. Emirates Stadium itu. Emirates ya maksud gue di Emirates itu pas yang pertandingan lawan Sheffield itu maksudnya ya supporter gemuruhnya itu yang bener-bener lu nonton Arsenal Sheffield? Karena fans MU apa Arsenal sih? iya benar ya, dipotong lagi dua nih. Lu dapat nih clickbait nih 2 nih ya. Udah gak ngerti banget sama orang ini ya. Terus. Itu gue ngerasa kayak wah gila banget. Karena gue pas nonton tuh semua orang pada chanting. Iya. Ini akan nanti nyambung ke pas gue pertama kali di Old Trafford. Cuman gue ceritain dulu yang Arsenal. Iya. Ya happy di sana, gemuruh segala macam. Vibes-nya juga dapat banget dan gue merindingnya juga dapat banget. Pas half time gue beli makan dulu segala macam. Yang di dalam stadion tuh yang kayak orang tuh tetep yang chanting apa segala macam gitu. Di sono apa jual makanannya apa kayak ada hotdog, cangcimen, kacang koci permen gitu? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Starling tuh juga kayak nggak kemarin ada sih sebenarnya. Berarti ada ya hotdog, popcorn gitu-gitu ya. Iya, yang memang you know like fish and chips fish and chips like you know food in English is so like that. Ya, oke. So now we can talk in English now in our podcast now. Enggak usah gitu-gitu. Alright, mate. Oke. Ayo lanjut ya, enggak usah gitu-gitu. Ya lanjut ini kayak almarhum Pak Habibie ya ngomongnya. Besokannya pagi-pagi gue naik kereta dari London ke Manchester. Kereta sono kan gitu enggak ada jukijok. Iya benar juga sih. Kira Cikini kereta iya. Ya perjalanan dari London ke Manchester itu naik kereta sekitar 3 jam.
2 jam setengah lah. Bukan 3 jam ya? Enggak, 2 jam kelamaan. setengah. 2 jam setengah kurang lebih. Oke. Tahun siapa sih yang udah berangkat? Ampun Mancunian. Mancunian gue geli banget kalau dibilang, "Bang, lu Geli ya, Mancunian ya Bang, bacot." Gue orang Jakarta asli. Oke, terus ya 3 jam. Wah. Tadi katanya Manado, sekarang Jakarta, maunya apa sih? Lahir Jakarta, Bapak Manado. Oke. Ya oke, terus 3 jam nyampe tuh pas perjalanan tuh kalau gue boleh sedikit melankolis tuh di kereta tuh udah mulai yang kayak wah Manchester Udah nih. mau nyampe nih. It's a fucking real dude ya. Itu udah Oke, mulai oke. wah tai ini wah gitu kan. Wah, salah satu tim kreatif kita Aldi udah pernah kesana tahun 2019. Iya, Jadi dia dibohongin. sebenarnya Lispu dia. Kenapa? Dibohongin tapi Kenapa emang? kemahalan. Kemahalan ya? Mm-mm. Emang kan dia dari sponsor bukannya? Hah? Dari sponsor dia. Iya, sponsornya mah cuma berapa, dibayar suruh bayar berapa. Oh emang disuruh cipin duit lagi? Iya namanya sponsor kan gratis. Oh, Kok bayar? Oh gitu. Siapa yang pinter, siapa yang... Aduh. Apakah Anda ada masalah dengan sponsornya? Ya. Lanjut ya. Oke ya. Ya, Terus, gitulah, Wota. Wota ya. sorry. Wota. Ya udah habis itu gua perjalanan itu di kereta tuh udah mulai yang kayak bengang-bengong Iya. anjing nih Old Enggak, Trafford bentar. Ini kereta tuh ngelewatin Old Trafford apa? belum. Enggak. Jadi itu kayak kereta antar kotanya emang nggak ngelewatin Old Trafford. Jadi kita nyampein tuh di stasiun namanya Manchester Piccadilly. Nah dari Manchester Piccadilly itu kurang lebih 10 menitan lah, sampai 15 menit naik mobil atau nggak naik Uber atau naik. Ya udah di kereta gue lumayan udah yang kayak melo, terus yang pas, wah yang baru keluar pintu keluar Manchester Piccadilly-nya, gue pas ngeliat langit Manchester for the first time. Biru ya? Biru ya? Biru. Oh, enggak merah. Kagak. Katanya Manchester is red. Ya, makanya kan ya kenapa Is blue? Biru. Manchester skies is blue gitu. Manchester Sky is blue. Oke. Manchester is red. masa? Iya dong. Bukannya Manchester itu biru sekarang? Ya elah mau treble parade juga kosong. Oh iya benar, emang kosong. Iya kosong. Emang ada fansnya sekarang? Hah? Banyak kan fansnya sekarang? Kan kosong. Nama stadiumnya aja empty hat. Wih, bagus nih. Ya, potong lagi, cari ribut lagi. Yuk. Oke, Ya, terus. Udah tuh yang kayak beneran nih Manchester nih. Aduh, gitu kan. Terus tetap dong sama disuruh. Del, ngonten ya ntar. Lu jangan lupa nangis, dibilang gitu. Oh, aku juga siap loh kalau disuruh konten ya. Siapapun lah, aku terima kok. Terima. Karena sebenarnya kan ya nangis itu menjadi sesuatu hal yang akan kita alami gitu ketika baru pertama kali nyampe sana kan. Sorry Del, gue potong. Jadi kan temen gue ada yang pergi tuh. Waktu yang 17-18 season pertandingan terakhir yang MU Bournemouth yang ditunda tapi karena katanya ada bom. Ya, tahu gue. Iya. Itu temen gue datang. Temen gue berangkat. Itu gue ceritain. Ya waktu itu pas ceritain gue nangis sih. Gue diceritainnya sambil nangis. Gue habis main futsal nih. Gimana bang habis berangkat kemarin. Wah gue ceritain gini-gini gue baru jalan gini. Itu gue ceritainnya mau nangis. Ini gue udah berkaca-kaca. Waduh. Jadi ya segitunya gitu. Jadi, tolong di zoom nih bro. Bukan ya kau tega ya. Iya jadi memang ya gitu Iya sih. maksudnya gue kalau Jadi emang baru denger ceritanya aja udah nangis apalagi lu gitu loh. Nah, gue tuh yang perjalanan gue pas dari stasiun ke Old Trafford-nya, itu tuh gue mengulang Chance Take Me Home United Road. Oke. Maksud gue To the place where I belong. daripada Glory Man United itu udah something yang memang common banget. Ya itu something lah. Iya, something udah common banget. Tapi ketika lu Kan nyanyi bisa juga glory haleluya ya kan. Glory alhamdulillah juga bisa ya. Enggak ada. Ya aku gak ikutan lah. Iya gitu ya. Terus kayak gue mengulang Take Me Home United Road to the place I belong. Iya. To Old Trafford to see United take me home. United Road. Padahal belum pernah pulang ke sana ya. Belum, Kita nyebutnya udah rumah iya, ya. bener, Padahal bener. belum pernah tinggal di sana ya. Iya, Cuman gue iya. ngerasa kayak ya itu semacam jadi mantra. Jadi Iya, kalau iya, gue sedikit mundur sebelum ya terjadilah Manchester jilid pertama Itu manifesting chance sih. Ya Buat manifesting kita- chance ya. Buat kita semua tuh manifesting. manifesting chance. Jadi dulu tuh pas gue ya memulai gue akhirnya ngonten soal MU, gue udah mulai fokus untuk ya semuanya tentang MU lah gitu. Iya. Setiap kali gue abis ngonten gitu ya, atau nggak gue sesimpel gue naik motor lah gitu kayak anjing lagi mumet gitu, mumet Iya, kerjaan iya, atau nggak mumet apa ya tentang beban hidup,
Gue sesimpel nge-chance itu aja kok. Oh. Tapi nge-chance itu tuh ngebuat gue ada semangat lain. Itu anehnya. Lu sesat ya, orang Sesat biasa baca ya? doa. Lu. Gila banget. Gue tuh Lu udah berhala deh kayaknya berharap setan ya, sama setan ya. Ini abis kelar puasa lu udah begini iya, lagi. Parah Oh, emang ampun, gue Del. emang Del. aduh kok Iya, tega terus- framing gue terus ya. Ntar gue framing balik. Oke lanjut ya. Iya, terus. Ya gue tuh nyanyi yang Take Me Home di motor aja tuh ngebayangin di depan Old Trafford itu gue udah bisa nangis. Sambil motoran. Ini demi Tuhan demi apapun. Vespa deh kalau di sana. Oh iya, Vespa sih nangis gitu ya. Dulu masih motornya Beat gitu kan. Oh iya, sekarang kan udah Ya naik Vespa mobil juga kan. ya, Ioniq Oh, 5 iya. juga bisa sih kita bikin podcast Bisa. di Ioniq 5 Yonde ya. Bisa, Guys, kenapa tolong enggak? potong yang ini ya. Sekarang udah Ioniq 6. Oh ya 6 ya. Iya. Harganya udah lumayan ya. Pajaknya Sama juga kayak murah ya. peringkat MU 6. 6. 7 sekarang dong. Hah? 7. Ya kan nanti Ntar turun 6. lagi, iya. Beda cuma berapa tuh sama Chelsea ya peringkat 9 ya. Oke. Ya udah. Woi berisik banget itu. Masuk gak suaranya? Masuk ya udah enggak apa-apa Apa-apa, lanjut aja biarin terus lah. ya. Ya enggak apa-apa enggak usah dipotong Kan nggak kita apa-apa. organik, natural. Organik ya. ya kan. Terus, Natural mungkin ya. Terus ya udah. Ya nyampe Old Trafford teng. Lu jalan nih dari hotel jalan apa? Enggak. berhenti Jadi mana? di first edition gua ke Old Trafford itu gua TikTok kok tega. Yang sama video tuh pergi pagi, pulang malam abis match. Jadi nggak nginep di hotel di Manchester. Oh, jadi Balik ke London lagi abis itu. pergi pagi pulang malam. Oh iya, Ya, pergi terus- pagi pulang pagi dong harusnya. Iya. Lagunya siapa? Bang Toib. Bukan. Oh, dong. Wali ya. Oh, bukan dong. Oh, Armada. Ah, itu Aku dia. rela. Iya, oke. Ah, Terus- Saipul. Ya udah. Si supir drivernya itu yang maksudnya si taksi online-nya itu nggak berhenti langsung di depan Old Trafford. Jadi Iya, kalau Old iya. Trafford kan di sebelah kiri, sebelah kanan tuh gue itu yang agak deket pinggir jalannya lah. Iya. Nah di situ gue bilang sama Mbak Wulan, sama orang video juga, gue pelan-pelan ya jalannya, gue nikmatin dulu nih. Kalau lu pada mau ngonten duluan silakan, tapi gue bener-bener embrace gue Iya, for the iya, first iya. time di situ. Terus gue kan melihat udah mulai banyak orang yang lewat-lewat yang kayak supporter udah mulai masuk ke Iya, lapangan iya, kan. Jadi tuh gue benar-benar mau menikmati momen itu sambil menyalakan satu batang rokok kan, Iya. dingin sekali kan Manchester. Mereknya SC Berry Pop ya, bisa Oh, kali iya. masuk SC Berry Pop ya bisa. Tapi gua gak ngerokok, Oh, tapi ya, nggak bisa apa-apa. promosiin. Tapi nggak bisa apa-apa. dirokokin kan? Mukanya bingung. Apa ya? Dirokokin maksudnya misalnya kayak gimana? Oh, ngerokok dibakarin. Gitu. Ngomong yang jelas. Iya, maksudnya orang ngerokok lo bakar rokoknya. Jadi ngerokokin. Saya kan masih polos. Oh, Bang polos Mardel. banget. Iya, terus. Tapi banyak itu chat Iya. me chat ya. Sama-sama. Astaga, apa itu? Bumble ya salah. Ya udah habis itu dia jalan, gue pelan-pelan ya. Maksud gue menikmati setiap ini kalau gue sosok puitis, gue menikmati setiap langkahnya. Iya. Sebelum gue bener-bener for fucking real depan Old Trafford gitu. Gue jalan pelan-pelan terus kayak, gue jalan terus. Nah, yang tadi gue bilang di awal, orang video bilang, Del, lu kan pasti nangis. Iya. Maksudnya, ya udah nangis ya. Cuman gue bilang, gue kalau nangis, gue nggak mau gue di retake. Maksudnya gue gak mau ketika sekali lah. Iya. Dan gue tuh gak mau kalau misalnya pas gue nangis tuh gue megang HP terus gue gini nangis, gue gak mau. Itu akan cringe banget. Iyalah, masuk. Ada kaki gue injak gitu ya. Udah kayak pakai filter nangis. Iya bener. Kan Cocok nggak nih, mungkin. cocok ini mukanya buat filter nangis ya. Nah abis itu gue kayak. Jadi lu nangis dikontenin? Itu karena demi engagement. Oh. Demi engagement. Lu udah kayak Ria Ricis ya? Ria Ricis. Apa-apa dikontenin? Tapi maksud gue di situ gue bilang, gue kalau emang perlu nangis ya, tapi gue jangan retake atau enggak jangan yang dibuat-buat. Iyalah. Gue mau untuk senatural buat- mungkin. Iyalah. Jadi gue akan nangis, gue akan apa itu emang dari gue. Iya. Tapi gue ya udah lu silakan mau ngambil sepuas-puasnya ekspresi gue apa segala macam bebas gitu. Cuma gue nggak mau retake gitu. Iya. Terus. Ya udah. Akhirnya tuh jalan tekan masuk. Udah tuh dikit lagi tuh. Set jalan pelan-pelan teng. Tulisan Manchester United bawahnya patung Sir Matt Busby. Iya kan. Yang Trinity kan? Enggak, itu kan yang Georgie Best,
George Best, George Best, Sir Bobby Charlton, iya, sama sama Dennis Lau. Dennis Lau. Emang dia tuh anaknya hukum banget sih emang. Iya, anak Lanjut hukum yang dia. kurang lucu. Oke, lanjut terus. Ya udah. Pertama kali di situ, gue bengong. Bengong yang anjing ini. Iya. Ini yang gue tunggu-tunggu gitu maksud Ini naik gua. haji gue ini katanya gitu kan. Enggak, gue gak bilang gue gak naik haji. Enggak Enggak ya? mau naik haji gue. Karena naik haji pasti ke Mekah. Oh gitu. Ini Oke. adalah perjalanan spiritual. Wah, apa bedanya? Beda dong naik haji sama dengan ini wisata spiritual gue untuk sebagai fans sepak bola. Tapi di KTP agama lu kan Manchester United. Agamanya Red Devils ya. Makanya. Terus Iya, ya oke, udah oke. Terus. pas sana tuh gue kayak bengong. Set. Itu kalau gue sadar cerita nih, gue juga bingung sih ngegambarin gimana. Cuman gue cuman bengong gitu doang. Bengong nih kok, bengong. Orang kan pada seneng kan pada foto-foto gitu kan. Maksudnya yang lain pada foto-foto kan. Gue cuma gini doang, set bengong. Tiba-tiba tes. Ya netes juga nih, gue bilang kan. Netes. 5 menit pertama netes, tiba-tiba deres. Wurr yang kayak. Itu air mata kan? Emang harusnya apa? Hah? Harusnya apa? Ya pakai warna tau kan gerimis kan Oh Manchester iya, hujan terus. Hujan terus, tapi di Iya, situ kan? alhamdulillah puji Tuhannya lagi Lagi nggak hujan. kering. Lagi panas, lagi ada Iya, matahari iya. nongol tuh gue kayak. Anjing. Wah, nangis. Deres kan nangis. Kayak anak bocil. Kalau yang gue nangis itu enggak yang dari berdiri nih sampai gue jongkok. Sampai gue yang kayak orang-orang tuh udah ngeliatin gue, ngapa nih bocah? Iya, Udah iya, mana iya. waktu itu rambut gue dicat lagi. Iya, Iya kan, udah kayak bocah kampung gitu ya. Oh, lu yang ngomong bukan gua. Menurut gua sih keren-keren aja. Keren aja ya, Lu gak makasih pede ya. aja. Oh iya kali. benar, Iya. makasih. Emang semua tuh emang harus pede gitu. Ya udah gue kayak nangis gitu. Sampai ada salah satu nggak tahu kayak staff yang kerja di MU mungkin. Itu di samping gua. Iya. Kayak, are you okay mate? Yes. Woi, mate. Are you okay mate? Okay, mate. I'm fine, I'm good. It's my first time here, gue bilang gitu. Kayak, oh really? Congratulations. Kayak gitu, kayak, oh bener? really? Nice. Glad you to be here, gitu-gitu lah. Iya. Terus kayak gue nanya kan, tapi mukanya muka Asia kok Tega. Terus kan gue nanya, Enggak, emang Chinese di mana-mana, Bro. bukan, tapi di Asianya bukan Asia Cina. Asianya Melayu. Sekarang belum Tapi sering kan ngomong. Chinatown di mana-mana. Iya benar. Tapi ini bukan Chinese. Tapi sukses emang orang Cina ya. Kayak lu sukses kan? Sekarang, Iya. oh jelas. Ayo kita seolah-olah minoritas padahal enggak Oh kan. iya. Woi, hati-hati kali ya. Lu tahu 9 naga di sini kan? Wes. Wes. Ya. Iya. Oke. Terus ya nanya kan kayak gue nanya kan, are you live here atau enggak? Are you originally from Manchester? No, I'm from Malaysia. Oh Pak Cik, gue langsung gitu. Dia dari Malaysia, dia dari Malaysia, terus dia kuliah di Manchester, terus dia kayak magang atau kerja gitu lah. Iya nih saya dari Indonesia pertama kali di sini. Iya. Good gitu. Nah gue nangis itu, udah nangis. Ya, momen haru tuh di situ pertama sama di gua kan kalau misalnya yang depan itu sisi timur berarti, ya sisi timur. Enggak dong. Kalau Timur. depan yang ada tree itu Tree south stand. Enggak, south stand itu jadi posisinya tuh timur itu depan, south stand itu sebelah kirinya kok. Iya, betul. Itu yang dekat Munich Tunnel. Iya. Namanya Benar. tunnel. Kalau timur di selatan sini, Iya. betul. Nah terus gua akhirnya muter ke belakang, yang ada patung Sir Alex Ferguson. Itu Itu- bagian sisi belakang sebenarnya. Itu bukannya di West Stand? Enggak. Enggak. Iya di North Stand. North Ya, Stand. karena kan North Stand kan Sir Alex Ferguson. Iya, Sir Stand. Alex Iya, Ferguson. iya. Nah, itu situ gua kesana, di situ gua nangis lagi ngelihat patung Sir Alex. Karena zaman 2013 kok. Atau nggak Pasti zaman lu nangis gara-gara itu kan? Apa? Sir Alex patungnya lihat jam tangan. Hmm. Terus pas lu lihat, jam tangan gue hilang. Oh iya. Kok lu tahu sih jam tangan gue hilang? Iya gue yang ngambil. Iya terus. Dia hilang di London loh waktu itu Oh, lah. iya. Terus ya Sir Alex Ferguson, gue nangis lagi di situ terus kayak ya udah mau menangis tuh sebenarnya hanya pas di depan Old Trafford. Karena the rest of the day ketika gue di situ, gue benar-benar nikmatin. Oke, gue ngambil konten foto segala macam. Udah, gue nggak mau yang terlalu melankolis. Oke. Jadi yang pertama udah, terus pas masuk ke dalam stadion pun sebenarnya pertama kali tuh ya udah gue kayak kita masuk ke stadion bola biasa aja. Kayak ke Cuma tetap GBK. yang kayak wah gitu, oh nih Old Trafford gitu kan. Iya.
Terus ya udah. Enggak, dan lagian juga sebelumnya kan lu kan udah pernah. Oh, berarti lu belum tur museum situ? Tur apa? Stadium tour. Stadium tour nggak dapat gue di trip yang pertama, gue trip yang kedua. Gitu. Karena gue cuman kurang dari 24 jam kan di Manchesternya. Oh iya Gitu. iya. Terus ya udah, ya pas di dalam, gue dapat akses Berarti tuh. lu kayak judul film itu ya? Apa? Mengejar Manchester apa? Biru ya? Oh itu Kan kayak cuma 24 jam ya? fotonya filmnya siapa ya? Oh ya adalah itu ya. Iya kan, ada Ya, filmnya itu lah kan. ada. Soalnya lu mengejar-ngejar waktu di situ kan. Nggak nyampe 24 iya, jam. iya. Saya tahu arah Anda mau kemana, cuman saya nggak mau panjangin ya. Oke, terus ya udah nonton, gue dapat akses ke pitch side, ke sisi lapangan, ke pinggir lapangan. Di situ HP gue ketinggalan. Hah? Di pinggir lapangan. Kok bisa? Jadi kan gue yang kayak wah anjing seneng banget ke pinggir lapangan Old Trafford kan. Iya. Jadi gue bawa 2 HP ini HP emang hari-hari, ini HP konten kan. Oh ya. HP yang hari-hari ini ketinggalan. Gara-gara gue kayak saking excitednya abis itu dapat di interview sama Premier League. HP itu gue taruh di rumputnya Old Trafford. Oke. Terus pas gue disuruh naik, Nah ini sebelum pertandingan mulai? Sebelum pertandingan mulai. Oke. Terus? Nah sebelum gue naik, setelah gue naik, gue ngecekin kok HP gue gak ada. Anjing panik gue telepon, diangkat. Ternyata yang ngangkat orang Premier League-nya. So is it your phone? You can come back here. Iya. Dia kan udah oke. Nah untung nih HP masih ada nih. Terus dengan ini ketinggalan, lu Nggak bisa masuk lagi, cuman dikasih dari pagar doang nggak bisa. Enggak, gua kira kan nih gara-gara ketinggalan, lu suruh nyamperin terus akhirnya malah ketemu. Nggak bisa. Jadi tuh gue pas di pitch side itu kayak pemain-pemain belum pada keluar. Cuman pas udah pemain City udah keluar beberapa, terus pas pemain MU udah mulai masuk, gue ditarik keluar. Karena gue mikirnya, gue di pitch side nih lumayan nih kalau gue bisa ngajak foto Harry Maguire kan sambil gue keplak dikit palanya atau nggak Rashford kan, cuman ternyata nggak bisa. Tapi waktu itu mainnya udah bagus. Iya itu masih bagus. Iya, udah bagus. Masih Maguire kan? Maguire. Kalau Rashford kan kan. Terus ya udah, terus itu kayak udah di situ nonton yang lihat kalah ya udah. Kalah mah gue juga udah nggak ngarep menang. Iya. Malah gue ngarepnya sebenarnya lebih dibantai. Waktu itu kalah gue mikirnya gini, wah kesian banget nih Mardel nonton pertama kali kalah lagi. Nah orang-orang tuh selalu punya stigma kayak, Mardel kasian nonton pertama kalah. Bukan ngejar hasil sebenarnya gue. Maksudnya sedih kesel tuh pasti ada kok. Ngerti. Maksud gue gini loh ya, kita manusia lah ya. Kita kan pengen semuanya perfect. Cuman ya maksudnya udah bisa kesono aja udah syukur alhamdulillah puji Tuhan. Kan lebih perfect lagi kalau menang. Tapi ternyata tidak menang. Jadi gue kayak ya udahlah nggak apa-apa kalau nggak menang. Terus gue kayak nggak ngarep menang. Kalau bisa kalah dibantai sekalian gitu. Karena emang lawannya City kan. Terus ya udah, situ yang pertama. Dan ya untuk kita ngomongin yang trip pertama ini, kita kayak harus sudahi dulu sampai sini. Iya, benar. Tapi pokoknya intinya berarti intinya trip pertama lu karena berangkat sama video terus sama Mbak Wulan Guritno, abis nonton MU, lu balik ke London, abis itu pulang. Jalan-jalan dikit pulang. Oh iya, oke. Itu masih belum yang gregetnya. Gregetnya ada yang di 2 dan ketiga. Oke. Trip kedua dan trip ketiga. Oke guys, ini sekian dulu part 1. Asik udah kayak di Kita akan lanjut lagi ke part 2 ya. Oke, stay tune. Stay tune gak tuh? Stay tune. Ya.